Oke, hari ini kita ada studi kasus yang menarik banget ya. Ini datang dari bursa kita, namanya PT Sinergi Multi Lestarindo, kodenya SMLE. Nah, di sini kita bakal belajar bareng-bareng gimana caranya membaca saham yang kelihatannya tuh aneh. Ceritanya tuh kayak bertolak belakang gitu. Yuk, kita coba pecahkan paradoks ini. Langsung ke intinya, profitnya anjlok 95%. Tapi valuasi PE ratio-nya lebih dari 1.200 kali. Gimana ceritanya kan? Nah, sebagai investor, insting kita pasti langsung bertanya-tanya. Ini ada apa? Cerita mana yang harus kita percaya? Itu yang mau kita bedah sama-sama. Jadi, ini dia, dua realita yang saling tabrakan. Di satu sisi, kita lihat angka kinerjanya, laba bersihnya anjlok parah, minus 94,9%, nyaris hilang. Tapi, di sisi lain, valuasinya di pasar, PE rasionya itu sampai 1.255 kali, seolah-olah perusahaan ini punya masa depan yang luar biasa cerah. Nah, inilah inti dari misteri SMLE yang harus kita pecahkan. Oke, sebelum kita pusing sama angka-angka valuasi yang gila-gilaan tadi, seorang investor yang bijak itu harus kenal dulu sama bisnisnya. Know what you own, kan? Jadi mari kita mundur selangkah. Apa sih sebenarnya yang dikerjakan sama SMLE ini? Jadi begini, SMLE ini pada dasarnya adalah penyedia solusi satu atap untuk bahan kimia khusus. Targetnya, sektor makanan, perawatan diri, sama industri di Indonesia. Penting banget nih buat kita paham. Mereka itu bukan cuma distributor biasa. Anggap aja mereka itu pemasok rahasia di balik banyak produk yang kita pakai sehari-hari. Mungkin bumbu mie instan yang kita makan atau bahan di dalam sampo yang kita pakai. Nah, kemungkinan besar ada sentuhan dari SMLE di sana. Kalau kita lihat perjalanannya, ini cukup impresif loh. Mulai dari distributor kecil tahun 2013, setahun kemudian langsung ekspansi ke Surabaya, yang kita tahu itu pusat industri penting. Terus, 2017 mereka diversifikasi lagi ke bahan kimia industri. Puncaknya, 2024 kemarin mereka IPO. Ini nunjukin satu hal penting, ambisi. Manajemennya nggak mau diam di tempat, mereka proaktif. Nah, ini poin plus yang perlu kita catat di awal. Nah, ini yang membedakan mereka dari distributor lain. Mereka punya 6 pilar keunggulan. Ada laboratorium canggih, mereka menganalisis tren konsumen, punya keahlian industri yang mendalam, dan yang penting, layanan bernilai tambah. Jadi mereka itu nggak cuma jual barang, tapi mereka jual solusi. Mereka bantu klien bikin proyek, kasih dukungan teknis setelah penjualan. Ini yang mengikat pelanggan. Hubungannya jadi bukan sekedar jual beli, tapi kemitraan. Ini penting untuk dicatat. Kalau kita pecah lagi bisnisnya, ada 3 unit utama. Pertama, bahan makanan dan minuman. Ini yang paling besar kontribusinya. Kedua, bahan untuk perawatan diri, kosmetik, dan semacamnya. Dan ketiga, bahan kimia industri. Jadi kita bisa lihat ada diversifikasi yang cukup solid di sini. Mereka nggak cuma bergantung pada satu sektor. Oke, sekarang kita udah kenal sama bisnisnya. Modelnya kelihatan bagus ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial buat kita sebagai investor. Kita bedah laporan keuangannya. Dan ini dia angkanya. Penurunan laba bersih secara tahunan minus 94,91%. Hampir 95% labanya hilang. Sebagai investor, kalau kita lihat angka kayak begini, kita harus berhenti dulu. Waspada, ini bukan sekedar angka di laporan keuangan ya, ini alarm. Alarm yang bunyinya kencang sekali. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Di grafik ini kelihatan jelas ceritanya. Pendapatannya dari 224 miliar ke 219 miliar relatif stabil lah ya, turun sedikit. Tapi lihat laba bersihnya, dari 5 miliar jadi cuma 260 juta. Anjlok. Ini tanda klasik dari apa yang kita sebut margin compression atau margin keuntungan yang tergerus. Artinya apa? Bisa jadi biaya pokok mereka bengkak atau mereka nggak punya kekuatan untuk naikin harga jual ke pelanggan. Apapun alasannya, ini masalah serius. Dan ternyata masalah ini nggak berhenti di situ. Trennya terus berlanjut sampai kuartal ketiga 2025, laporan mereka malah menunjukkan rugi bersih 2,1 miliar rupiah. Jadi ini bukan cuma penurunan laba, tapi sudah sampai rugi. Ini menunjukkan masalahnya cukup dalam ya, bukan sekedar fluktuasi musiman biasa. Nah, disinilah letak paradoksnya. Kinerjanya hancur-hancuran, kok bisa harga sahamnya dihargai setinggi langit sama pasar? Ada apa ini? Yuk kita selidiki bareng-bareng. 1.255 kali. Coba kita renungkan angka ini. Ini adalah rasio P per E-nya. Artinya, pasar bersedia membayar 1.255 kali lipat dari laba tahunan perusahaan ini. Ini valuasi yang wow, sangat-sangat tinggi. Valuasi seperti ini biasanya kita temukan di saham teknologi yang pertumbuhannya gila-gilaan, bukan di perusahaan bahan kimia yang cenderung lebih stabil.
Biar lebih kebayang, kita bandingkan dengan rata-rata sektornya. Rata-rata PE ratio untuk sektor bahan baku itu cuma sekitar 11,5 kali. SMLE 1.255 kali, lebih dari 100 kali lipatnya. Bahkan PB ratio-nya juga 2 kali lipat lebih tinggi. Ini bukan lagi soal saham mahal. Ini artinya pasar sudah sama sekali nggak melihat kinerja perusahaan saat ini. Pasar sedang bertaruh besar pada sebuah keajaiban di masa depan. Oke, kita coba bandingkan langsung dengan pemain besar di industrinya, misalnya Lautan Luas atau LTLS. Kapitalisasi pasar SMLA ini kan sekitar 321 miliar. Kecil ya. LTLS itu hampir 1 triliun. Tapi lihat P per B ratio-nya. SMLA itu hampir 3 kali, sementara LTLS yang jauh lebih besar dan stabil itu cuma sekitar 0,6 sampai 1,3 kali. Ini menunjukkan betapa premiumnya valuasi SMLA dibandingkan pemimpin industrinya. Nah, ini salah satu jurus yang selalu saya ajarkan. Kalau angka-angka fundamental sudah tidak masuk akal, coba kita intip apa yang dilakukan oleh orang dalam. Maksudnya, orang-orang yang paling tahu seluk-beluk perusahaan ini. Para pengendali? Jadi pertanyaannya sederhana. Ketika kinerja perusahaan lagi begini, apa yang dilakukan oleh para pemegang kendali? Apakah mereka justru borong saham karena yakin dengan masa depan perusahaan atau malah sebaliknya? Yuk kita lihat datanya. Dan datanya cukup jelas. Kita lihat di sini, dari Maret 2025 sampai April 2026, ada beberapa kali transaksi penjualan saham oleh pihak pengendali. Jumlahnya nggak sedikit loh, totalnya miliaran rupiah. Ini adalah sinyal kuat yang nggak boleh kita abaikan. Terkadang, aksi seperti ini berbicara lebih keras daripada semua janji manis di laporan tahunan. Kalau kita lihat dari persentasenya, kepemilikan pengendali itu turun dari sekitar 77% setelah IPO, sekarang jadi di bawah 70%. Memang mereka masih mayoritas, tapi trennya jelas, penjualan. Sekarang coba kita renungkan. Kalau mereka yang paling tahu kondisi dapurnya perusahaan, memilih untuk mengurangi porsi kepemilikan mereka, kenapa kita sebagai investor luar justru harus menambah? Jadi kalau kinerjanya jelek, insidernya jualan, lalu apa dong yang bikin harganya setinggi ini? Nah, jawabannya adalah cerita. Sebuah narasi tentang masa depan. Pasar sedang bertaruh pada sebuah rencana besar, sebuah turnaround. Inilah pertaruhan besarnya. Jadi mereka punya rencana 3 langkah. Pertama, galang dana lewat IPO, dan mereka berhasil dapat sekitar 81,5 miliar. Kedua, uang itu diinvestasikan ke manufaktur, lewat anak usahanya. Dan ketiga, ini yang paling penting, mereka mau transformasi model bisnis. Dari yang tadinya cuma distributor, mereka mau jadi produsen. Ini bisa jadi game changer. Kalau berhasil, ini bisa mengubah total margin keuntungan dan valuasi perusahaan. Tapi, kata kuncinya di sini adalah kalau. Oke, mari kita rangkum semuanya. Ini poin-poin penting yang harus Anda pegang. Pertama, bisnis fundamentalnya sebenarnya bagus, modelnya kuat. Tapi kedua, ada penurunan profitabilitas yang parah baru-baru ini. Ketiga, valuasinya setinggi langit, sama sekali nggak nyambung dengan kondisi sekarang. Keempat, ada pola penjualan saham dari orang dalam. Dan kelima, masa depan perusahaan ini bergantung sepenuhnya pada sebuah pertaruhan besar, pivot ke manufaktur. Jadi, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Sebuah poros strategis sedang dijalankan, itu betul. Tapi, apakah harapan adalah sebuah strategi investasi yang solid? Saat ini, membeli saham SMLI itu artinya Anda membeli sebuah harapan. Harapan akan transformasi besar. Tugas Anda sebagai investor cerdas adalah bertanya pada diri sendiri, berapa harga yang pantas untuk sebuah harapan? Dan apakah potensi imbalannya sepadan dengan semua risiko yang sudah kita bahas tadi? Keputusan seperti biasa ada di tangan Anda.